Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pastikan kabar kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan memberikan sebuah materi tentang pendidikan kewarganegaraan, khususnya di bab pertama, yakni harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini adalah pertemuan pertama. Sub pokok bahasan yang kita akan pelajari yaitu yang pertama, konsep hak dan kewajiban manusia, substansi hak dan kewajiban manusia. Yang ketiga, kasus hak pelanggaran manusia. Dan yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM yakni hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Makna yang terkandung dalam hak asasi manusia. Yang pertama, menurut pada pendapat Jan Matterson bahwa hak asasi sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka terkandung dua makna hak asasi manusia, yaitu yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan ke dunia. Yang kedua, hak merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat martabat manusia sebagai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Makna kewajiban asasi manusia bisa kalian lihat dari foto-foto yang ada di layar kaca HP Anda. Dari peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentunya juga mempunyai kewajiban sebagai seorang anak. Kalian harus melaksanakan perintah orang tua, misalnya membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, misal melaksanakan tugas piket kebersihan. Sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, misal ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Begitu pula sebagai warga negara, kalian juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya membayar pajak.
Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dengan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seseorang bekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Seperti gambar yang tertera di layar video HP Anda, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Seperti setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum melaksanakan atau merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Tugas mandiri buat kalian yaitu carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar. Kalian dapat menemukan dari buku sumber lain atau media online. Tulislah hasil temuan kalian dalam tabel di bawah ini. Nah, kalian bisa menyelesaikan tugas tersebut di dalam kolom yang sudah disediakan dalam aplikasi tersebut. Mohon kalian kerjakan, jangan sampai tidak, karena tugas tersebut akan mempengaruhi tugas harian kalian. Cukup sekian pembelajaran di pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.